Ya, sama aja udah. Baik, Pak. Pak, ini Pak Paulus Wirotomo, Pak. Direktur. Ya, sudah jaga di sini. Ini kita, Pak. Ya, ini Pak. Ya. Oke, pusat, Pak. Ya. Kemiskinan, hadirin undangan yang berbahagia. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi DKI Jakarta tahun 2012 akan kita mulai yang diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Bu Sri Yuliati. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin persilakan duduk kembali. Acara akan dilanjutkan dengan laporan panitia penyelenggara oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta kepada yang terhormat Bapak Asep Sarifudin. Persilakan. Pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi DKI Jakarta, kemudian Deputi Sekretariat Bidang Desa atau yang mewakili
Yudi Kementerian Koordinator Kesejahteraan Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan atau yang mewakili, Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Kementerian Dalam Negeri, para asisten sekda Provinsi DKI Jakarta, para pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan para pemangku kepentingan dalam ketua tim penanggulangan kemiskinan di DKI Jakarta, para pejabat kota dan kabupaten administrasi Kepulauan Seribu, serta para narasumber dan hadirin yang kami hormati. Mengawali laporan kami pada hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa pada hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka melaksanakan rapat kerja tim penanggulangan kemiskinan Provinsi DKI Jakarta tahun 2012. Nomor 77 tahun 2011 tentang tim koordinasi penanggulangan kemiskinan. Hadirin yang saya hormati, maksud diadakan penyelenggaraan pada hari ini adalah meningkatkan komitmen dan kesepakatan antara SKPD dan pemangku kepentingan guna menghasilkan keterpaduan program dan kegiatan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta. Secara tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah melakukan koordinasi, kemudian sinkronisasi, perencanaan dan kemitraan, serta sekaligus mengevaluasi program penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan oleh para SKPD dan pemangku kebijakan dan pelaksanaan kegiatan secara utuh. Selanjutnya, pada kesempatan ini juga kita akan merumuskan langkah-langkah konkret yang lebih dalam berkaitan dengan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar lebih terarah dalam pelaksanaan kegiatan ini. Penyelenggaraan kegiatan ini dilaksanakan di gedung LPMD Provinsi DKI Jakarta, itu milik kita sendiri, yang alhamdulillah insyaallah kita bisa laksanakan tanggal 20 sampai dengan 21 November. Dalam hal ini kita akan melaksanakan kegiatan berbagai masalah yang tentu saja kita berharap persoalan-persoalan di DKI Jakarta bisa diselesaikan dengan baik. Peserta pada rapat kerja pada hari ini adalah tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan, Kementerian Koordinator Desa, Dirjen PMD, TKPK Provinsi DKI Jakarta, kemudian TKPK Kota dan Kabupaten, para kepala bidang, BPPKB, dan instansi terkait serta organisasi kemasyarakatan. Acara pada hari ini diawali dengan pembukaan sekaligus pengarahan Bapak Wakil Gubernur selaku Ketua Tim Penggerak Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi DKI Jakarta. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan. Yang pertama adalah hasil monitoring program penanggulangan kemiskinan bantuan sosial dan terpadu berbasis keluarga pada tahun 2012 dan usulan 2013 oleh Asisten Kesmas Sekda Provinsi DKI Jakarta. Kemudian kedua, hasil monitoring program penanggulangan kemiskinan berbasis kemasyarakatan 2012 dan usulan 2013 oleh Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda DKI Jakarta. Yang ketiga, hasil monitoring program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi makro dan ekonomi mikro pada tahun 2012 dan usulan program pada tahun 2013 yang akan disampaikan oleh Asisten Perekonomian dan Administrasi Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya pada seksi yang ketiga, hasil monitoring dan program penanggulangan kemiskinan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan ini pada tahun 2012 dan usulan 2013 oleh Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta. Pola perencanaan program penanggulangan kemiskinan berbasis kemasyarakatan di Provinsi DKI Jakarta oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Data PPLS 2011 dan RPU 2011 sebagai basis data program penanggulangan kemiskinan akan disampaikan oleh BPS Provinsi DKI Jakarta. Pada hari kedua, hari Rabu, tanggal 21 November 2012, yang pertama adalah peran Corporate Social Responsibility dalam penanggulangan kemiskinan yang di Provinsi DKI Jakarta akan disampaikan langsung oleh Ketua Forum CSR Provinsi DKI Jakarta. Kemudian pengelolaan unit pengaduan masyarakat PMPM Mandiri oleh Ketua PMPM Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya dilanjutkan dengan diskusi. Dan pada akhirnya pada sesi terakhir adalah paparan hasil diskusi kelompok. Kemudian setelah itu hasil disimpulkan ke dalam kelompok-kelompok program yang program tersebut terbagi ke dalam program 1 sampai dengan 4. Selanjutnya pembacaan putusan oleh Kepala Bapeda Provinsi DKI Jakarta
sekaligus dilakukan penuntutan. Hadirin yang saya hormati, demikian laporan ini disampaikan. Selanjutnya mohon perkenan Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan pengarahan sekaligus secara resmi acara rakerda tim koordinasi penanggulangan kemiskinan tingkat Provinsi DKI Jakarta bisa dilaksanakan dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hadirin yang kami hormati, ada pengetuan palu kepada yang terhormat Bapak Basuki Cahayapurnama. Dipersilakan. Yang saya hormati para BPM DKI Provinsi DKI, Pak Asisten, Direktur LPMJ Profesor Paulus, para kepala SKPD, UKPD, Ketua Forum PLMK tingkat Provinsi, Bapak Yusuf, juga Ketua Forum PLMK tingkat Kota, para Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat, para pemangku kepentingan lembaga KPK, para peserta rapat, hadirin undangan yang saya hormati, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya mau berterima kasih atas kerja selama setahun dari istilah gubernur. Ini bukan pekerjaan yang mudah, memberantas kemiskinan. Ada istilah bilang orang miskin selalu ada sama kita. Jadi kita untuk berapapun kita ada yang miskin dari itu. Tapi yang saya harapkan yang berkumpul di sini bukanlah orang-orang yang merasa karena orang miskin selalu ada sama kita, lalu hati kita jadi imun, seperti jadi kebal. Jadi kita lihat orang miskin itu sudah jadi ya biasa, sama seperti waktu kita misalnya baru jadi perawat atau jadi dokter. Rasanya itu dia orang sakit, agak hati-hati lama-lama jadi kurang, jadi biasa, jadi kotor kaya lama-lama gitu. Jadi orang miskin juga saya kira mesti kita beri yang sama. Ini agak, saya mohon maaf, saya agak susah baca teks pidato yang ditulis betul. Agak masalah sedikit dari Bapak. Nah, saya juga sangat senang hari ini bisa pertama kali saya baru tahu wakil gubernur sebagai ketua ketika musrembang regional di Jogja sama Wapres. Baru cerita di sini. Pak Wakil itu ketua pemberantasan kemiskinan. Oh gitu ya. Waktu itu belum 1 bulan. Tapi yang menarik, saya kemarin di sana saya mengkritik ada Wapres, ada Dewan Kesta. Jakarta dikatakan kemiskinan kita ya kira-kira tinggal 363.000 jiwa. Nah, saya katakan itu data yang sangat salah di seluruh Indonesia. Ternyata data yang dipakai dari miskin kita itu adalah 369.000. Padahal kita tahu hasil survei BPS terakhir, kebutuhan hidup layak seorang lajang di Jakarta telah mencapai 1,9 tahun. Secara logika kita, orang yang tidak bisa mencapai kebutuhan hidup yang layak itu berarti miskin. Nah, ini saya katakan kalau itu dipakai dengan patokan $2 per hari saja, kira-kira 600.000, kita sudah akan mencapai miskin di atas 40% seluruh Indonesia. Jadi kalau kita gunakan kebutuhan hidup layak KHR sebagai standar kita, itu mungkin ekornya dimatikan sebagai konsisten. Ekor dimatikan karena semen. Kalau kita gunakan KHR itu, bisa jadi Jakarta hampir 5 juta orang itu di sini. Ini serius buat kita. Karena Jakarta, kemarin teman saya kasih saya satu pesawat ke Jogja. Ada kenalan baru, saya duduk di sebelahnya. Di kelas
sama sebelah dibuka koran Kompas. Kasihan nih Pak, anak di Sumatera Barat yang nyawa nyebrangin sungai mau sekolah. Saya bilang gitu, lebih kasihan anak-anak di Jakarta. Kenapa main sungai tidak bersih? Yang nyawa juga nyebrang Transjakarta, busway bisa keamanan lagi juga. Nyebrang sungai kalau anak-anak sudah terbiasa, masih aman selama tidak ada arus yang baik, dan mereka masih udara yang baik, masih makan ikan yang baik, masih segar. Kalau di sini semua sudah tidak. Lalu kalau orang miskin di kampung saya, tapi waktu saya jadi bupati, saya tidak setuju survei pemerintah pusat. Salah satu yang ditanya begini, apakah Bapak Ibu mengkonsumsi daging ikan selama seminggu ini? Kira-kira gitu ya, ada kalimatnya seperti itu. Ya orang kampung saya jawab, tiap hari makan ikan. Kadang-kadang dengan udang dan kepiting, tergantung tangkapan di belakang rumah, kira-kira gitu. Ya nelayan. Kalau yang kamu jalan, Bapak makan daging. Oh tiap minggu Pak, jadi apa? Tupai, kancil, gitu kan, beranduk gitu ya. Rusak, kadang-kadang kalau nasib baik, kalau rusak gitu. Jadi itu bisa dikategorikan orang yang mampu begitu diproses di pusat. Maka mereka tidaklah mendapatkan jatah askeskin dulu. Jabatannya belum jam kesmas, askeskin. Tidak bisa dapat. Bagaimana pensiunan? Nah itu pakai saya secara pribadi. Karena saya bicara belakang depan tidak ada wapres. Saya sebenarnya inginkan pemerintah secara jujur menggunakan KHR sebagai standar seseorang miskin atau tidak. Karena ini fakta. Jadi kita jangan nipu kita sendiri. Orang Jakarta miskin cuma 363.200. Orang miskin nggak mau masuk kelas 3 maksudnya. Karena orang kaya tidak mau. Orang kaya juga tidak mau merawat jalan di puskesmas. Tidak mau. Bapak saya saja lagi bangkrut waktu sakit. Ibu saya tanya sama kami, kan bapak ini mau masuk VIP atau kelas 3 atau kelas 2 atau kelas 1? Dan di Indonesia umur 65 ke atas sakit sudah tidak dijamin asuransi waktu itu. Sekarang aja umur 75. Dan bapak saya bangkrut. Nah ini masalah. Kami baru kerja. Lalu bagaimana? Ibu saya terserah kami. Lalu saya ingat bapak saya pernah cerita. Jadi bayangkan itu orang miskin kira-kira kita kehidupan sosial ya. Ada sosiolog, profesor. Jadi yang saya pikir tim ini harus punya jiwa sosial atau sosial masih ada. Pendekatan kita pada angka-angka ini tim kita bubarkan saja, tidak ada gunanya. Kita mesti pakai hati. Kira-kira lihat orang itu seperti apa. Nah saya kan bapak saya cerita, tempatnya orang kaya sakit. Semua harta dibagikan ke anak-anaknya. Tapi waktu sakit, anak-anaknya memasukkan itu orang tua di kelas 1. Alasannya apa? Takut kalau di VIP itu biayanya lebih mahal. Dan kalau nggak mati-mati gimana bapak? Kalau masuk ICU bagaimana? Wah, bapak saya bilang, padahal itu harta semua anaknya dari bapaknya masih kaya. Nah sekarang bapak saya jatuh miskin ini, bagus. Beliau sakit. Kami nggak tahu juga. Bagaimana? Lalu kami putuskan sama adik-adik sebagai penghormatan terakhir ke bapak kita di VIP. Toh ibu kita yang menunggu bapak kita juga kasihan kalau di VIP. Tutang sama perusahaan. Itu masih bisa bayar ya, masih hidup. Itu bapak saya selalu katakan, kalau mau bantu orang miskin jangan tunggu kita kaya. Makin kaya, makin tidak bantu nanti. Kekayaannya terbatas, itu susah. Nah saya pernah ketemu nama itu Raja Kali, ketua P3. Zaman keluarga baru, kalau P3 itu dimusuhi, ditakutin. Bekas ketua DPR, sakit, tidak ada yang berani datang. Bapak saya lewat. Ini yang kita almarhum Raja Kali, sama saudara mau. Saya mampir, kasih makanan, kasih buah-buahan. Lalu beliau bilang begitu, bapakmu baru manusia. Kenapa Pak? Tadi saya ditolak. Begitu dari kita pengusaha, pergi-pergi. Saya tidak mau terima. Saya mau pinjam motor. Karena pas mobil saya putus. Kalau di daerah begitu, dulu nggak ada APPM. Pakai mobil itu pakai sampai putus. Kita nggak tahu servis. Jadi
cerita sama kamu? Iya. Nah, kami sudah meninggal duluan. Pada bapak saya mau meninggal, saya mau berbalik sama dia. Bapak saya kan soalnya kalau dia yang minjem, nggak bisa balikin. Kalau saya yang minjem, saya masih bisa bayar utang. Ini maksud saya hati ini yang masih ada di kita. Baik, saya kenapa jadi pejabat? Karena saya sampai satu hari tidak sanggup lagi bantu orang miskin. Yang masuk ICU bisa habis 3 juta, 4 juta. Saya kasih dari manusia itu, saya tidak mau kasih berapa orang. Baik, bapak saya bilang sama saya, kamu jadi bupati saja. Saya bilang, mana bisa Pak? Tahun 95 itu ceritanya. Bapak saya bilang, kamu hitung. Kalau kita 1 miliar sedekahkan untuk orang miskin, 500.000, 2.000 orang selesai. Lagi pun memangnya kita punya 1 miliar dibagikan ke bulan, tidak ada juga kan? Kalau ada juga tidak cukup, kampung kita berantem. Tapi kalau kamu jadi bupati, kamu pegang ratusan miliar, kamu bikin setiap rumah tangga dapat 500.000. Jadi kamu rebut di APBD. Itu tugas kamu. Saya mana bisa Pak? Saya sering bilang, kalau minyak babi, kita mana bisa Pak? Tempat saya itu 93% muslim, apalagi bapak saya bilang, bisa. Kamu yang penting sama seperti sekarang. Satu hari, rakyat akan memperjuangkan nasib mereka melalui kamu. Kamu fight aja, mati cuma sekali kok. Mati cuma sekali. Dan kalau ditentukan mati, pasti mati dan bapak saya. Kamu takut pun tetap mati juga. Nggak mungkin kita takutnya jadi kita mati. Jadi kalau hari ini saya ditakdirkan harus mati, ya pasti mati. Kalau saya takut juga pasti mati. Ya sudah, ketika mau mati ya kapan saja kita. Jadi itu ya. Nah hari ini tiba-tiba masyarakat kita kehilangan hati perjuangan seperti ini. Kita mulai tidak peduli sama orang, kita mulai ya kita hanya berpikir hidup buat kita. Nah ini yang mesti kita mulai dari pejabat-pejabat di DKI. Nah apa yang kita lakukan? Yang berpikir dari saya waktu saya pertama jadi pejabat adalah jangan orang datang ke rumah minta uang sama saya. Saya tidak tahan. Saya kasih, saya kasihan. Saya tidak kasih, kasihan sama dia. Ini satu masalah. Dan waktu saya jadi bupati, yang saya pikirkan ini juga sama dengan Pak Jokowi. Makanya saya mau jadi wakilnya beliau. Jadi kita ditemukan di Solo pada 9 Februari 2012. Walaupun kita sudah sering lihat di website, ya kawan-kawan yang ada gendeng-gendeng sudah bilang, kayaknya kalian berdua cocok nih sama gendengnya kira-kira gitu. DKI mesti yang kayak gendeng-gendeng begini pimpin dan kombinasinya cocok. Satunya tegas halus, satunya tegas ada kasar, ada sadis kayaknya. Agak kasar gitu. Ini orang pulau. Jadi kadang-kadang saya susah memformulakan, saya agak halus. Kadang-kadang saya marah kamu. Tapi kalau teman-teman saya, kalau saya reuni sama teman-teman kuliah, mereka bilang, katanya judulnya kamu mau. Saya lihat di film, tidak ada kamu mau katanya. Nah, jadi kalau versi Solo saya sudah tahu. Tapi versi teman saya belum tahu. Saya sudah setengah lebih jinak sekarang daripada itu. Sudah jauh lebih jinak saya. Kalau dulu lebih kasar. Jadi di situasi ini kami berpikir, pertama ketika dia tidak mampu membantu rakyat miskin, jangan membuat mereka bangkrut gara-gara sakit. Ya mohon maaf, kita istilah bernama sakit jadi miskin. Jadi di Jakarta kalau dikumpul, orang yang mau masuk ke kelas 3 itu 4,7 juta orang. Nah, jam kesda kita kalau kali 50.000 bisa 3 triliun. Tidak cukup. Makanya dulu kita bisa berhasil, kita hanya kali 1 juta, lalu orang dipersulit. Ada yang sudah ganti, saya tanya sama dokter, bagaimana mengukur orang itu mampu atau tidak mampu? Oh gampang, kasih dia jangan dilayani, lalu kasih resep. Kalau yang punya uang, dia pasti akan menebus itu resep. Kalau nggak punya uang, tapi kita lihat kalau 2 hari dia ditebus, pasti dia sakit, pasti dia miskin.
Jadi bayangin orang miskin masuk rumah sakit diemin 2 hari. Lalu kelas 30 bagaimana? Wah, bahasa Inggrisnya keluar. Ya, waiting list. Daftar tunggu. Mana ada istilah waiting list orang sakit? Nah, itu yang saya tidak paham. Dan saya punya pengalaman 13 tahun di yayasan ngurusin orang sakit termasuk di dalamnya dari kawasan umum di Jakarta. Saya sudah 32 tahun, 31 tahun. Sejak tahun 81 saya tinggal di Jakarta. Saya pertama kali dapat KTP ya Jakarta. Saya 31 tahun, tahun 81 saya sudah Jakarta, sudah SMA. Saya masuk sekolah kelas 1. Dari kecil dari Jakarta, bapak saya jadi saya sering ngurusin orang sakit di rumah sakit. Yang kelas 3, kalau mereka rumah sakitnya agak sadis, itu susternya itu cemberut kalau dipanggil namanya. Padahal tangan diikat, mau makan susah. Nah itu saya kasih makan. Tapi malam minggu orang semakin miskin. Biasa tuh anaknya itu nggak datang karena kerja. Itu saya yang urusin seperti itu. Sampai orang meninggal, sampai masuk mati, saya urus. Makanya saya bisa tahu persis soal pemakaman, soal apa, soal peti, soal uang, saya ngerti urusan itu. Saya 13 tahun, termasuk dari kereta api, oleh kereta ustaz, kita datang obatnya meninggal aktifnya. Curiga, kenapa bapak baik sama kami? Wah, ini sosial kita seperti itu. Karena di Jakarta sudah ada satu persepsi, tidak mungkin Anda baik sama saya kalau Anda tidak ada pamrihnya. Dan ini situasi seperti itu. Jadi itu harus kita lakukan pertama kali. Kami membuat satu patokan. Kelas 3 itu adalah untuk orang yang tidak mampu. Itu tidak mampu kelas 3. Kenapa ini penting? Nah, cerita bapak saya tadi yang menginspirasi saya. Kami tidak ada uang, tapi karena kami merasa mau berhutang atau jual aset demi masuk rumah sakit, bukan kelas 3, yaitu hak Anda orang miskin kira-kira. Hak Anda orang tidak mampu. Tetapi jangan sekali-sekali orang yang betul-betul miskin tidak mampu, kita suzon terhadap mereka, bahwa mereka kaya, lalu mereka kita tolak di rumah sakit. Ini DKI jelas harus seperti itu konsepnya. Tidak boleh ada seorang pun miskin dia masuk rumah sakit ditolak. Ini tidak boleh. Kalau dalam agama tidak haram hukumnya, kira-kira itu. Tidak ada makruh haram. Tidak selesai. Tidak usah kita berdebat. Saya sekolah Islam sampai SMP. Saya cuma korban yang bisa ngaji karena di sana Bayi Masyumi menolak saya masuk masjid untuk belajar ngaji. Sampai jadi umat itu ada beberapa masjid menolak saya untuk masuk. Ini contoh kebijikan pikiran yang sebetulnya terjadi di kita. Ini mesti kita ubah konsep-konsep seperti ini. Lalu kalau dia miskin tadi gimana? Seperti saya dulu utang untuk bapak saya sakit, ya tanggung jawab saya. Tapi kalau dia mau naik kelas 2, sudah. Kalau kelas 2 tidak perlu bagaimana naik kelas 2? Kalau kelas 2 perlu naik kelas 1. Rumah sakit di DKI salah rancang saya. Kelas 2 pun bednya 2. Alasannya apa? Susah ngaturnya. Beda. Kelas 2 yang 4 bed, bed 4 orang 1 kamar mandi. Lalu apa beda kelas 2 dan kelas 1? Sama ruangannya ada TV sama kulkas. Salah. Hewan kamar mandi 4-5 biji sudah 1 kamar tidur lagi. Dan yang mahal kamar mandinya, toiletnya yang mahal. Selain ranjangnya. Tapi DKI seperti itu. Dan kemarin saya bilang kalau kelas 2 naik kelas 1 nasib dia. Tapi sekarang jadi masalah sosial kita. Orang yang rumahnya, Bapak bisa tanya rumah di bawah 20 meter persegi, dengan step yang panas, dengan yang becek, gang yang sempit, tiba-tiba Bapak masuk di rumah sakit makan 3 kali sehari dengan teratur. Ada daging, ada sup, ya kan? AC, kamar mandi ada air hangat, air panas, air dingin. Bapak mau pulang nggak kira-kira? Tidak mau pulang. Nah itu masalah di DKI kita. Jadi orang-orang yang sakit sudah sembuh tidak mau pulang. Baik kita keperluan. Kok kami puskesmas yang kurang baik,
juga pasti masalah. Pasti masalah ketika orang semua main maunya di SCM, di RSUD. Sedangkan RSUD tidak ada yang online dalam jam kerja. Pembayaran susah, koordinasi susah. Lalu pemasukan rumah sakit di paling besar tidak ada online. Orang demen, saya suka kayak begini. Saya bukan suudon sama orang. Uang kolektif gereja saja ada yang nimpe kira-kira gitu saja. Uang kolektif gereja ada yang berani nimpe kalau hitung itu. Ada duit kan? Ya sampai 50 100 apa? Sudah 2 juta. 4 kali kebaktian. Kan gereja kan gitu kan. Jadi kebaktian itu ada yang minta kantong begitu. Pakai kantong itu sempit. Dapat karena ada beberapa orang masuk dan yang lain lagi keluar. Jadi dibuat sempit. Ini seperti itu. Lalu waktu itu dikeluarkan itu rame-rame, itu harus dijaga. Akhirnya pasang CCTV baik di gereja, supaya lihat yang itu kira-kira masuk akal nggak? Ini fakta. Apalagi duit-duit yang di puskesmas, misalnya kalau ada oknumnya. Dulu marah sama saya, kalau gratiskan 3.000 rupiah sama marah-marah. Kan tidak ganti. Kalau bapak ganti kan pasti masuk ke duit. Kalau 3.000 kami kan yang berobat 500 orang, kami laporkan 200 orang. Akhirnya datang pengobatan antibiotik juga cuma 200 orang. Jadi gimana? Dia kasih 2 hari obatnya antibiotik. Jadi orang miskin tambah kebal datang ke apotek. Nah saya dari kecil nunggu apotek, ibu saya punya apotek, saya pernah beli obat. Tuang lepak obat atau beli obat sama PBR. Makanya saya bisa tahu diskon segala macam. Ini mesti tahu, kalau saya tinggal lagi. Waktu saya duduk, Pak, beli setengah Pak, ada 1/3 Pak. Kita bilang tidak boleh, kasih sama kita. Nah, dia tidak mau. Akhirnya tidak makan, tambah parah. Karena jadi dibuat kembali, puskesmas ada kesulitan. Nah ini pertama, soal kesehatan, kita tidak ada toleransi. Jadi tidak boleh sakit jadi miskin. Tapi miskin jadi bangkrut. Kalau di kampung pada jual tanah, jual rumah. Padahal tanah itu pusat hokinya dia, pusat duitnya dia dijual. Yang kedua pendidikan. Tanpa pendidikan tidak mungkin orang berubah nasib. Baik bapak saya bilang saya akan jual kepala saya sekalipun asal kalian mau sekolah. Bapak hutang di mana-mana bapak tidak peduli, yang penting kalian sekolah. Nah saya perlu punya bapak seperti itu. Baik kita adik-adik semua bisa S2. Karena sekolahnya hutang bukan kita hutang. Nah sekarang harusnya DKI. Tidak ada lagi anak orang miskin dites pakai ujian nasional atau dites pakai NEM, tidak kursus, tidak bisa masuk ke sekolah negeri. Dia lolos NEM-nya atau ujian nasional lolos, tapi kalah bersaing, jatahnya tidak dapat. Dia masuk ke swasta, tidak mungkin masuk ke Al-Azhar atau Pelita Harapan. Kalau anak saya bisa masuk Pelita Harapan, kalau anak orang tukang ojek, tukang sayur, baca dia masuk ke sekolah swasta yang murah. Dan BOP kita hanya bantu 20%. Sementara BOP kita penuh ada di sekolah negeri. Nah ini mau kita ubah. Apakah semua iuran harus bayar? Jadi orang miskin kita kasihkan uang untuk bayar. Tapi guru-guru juga luar biasa ada DKD. Dapat dari komite menggaji diri sendiri dengan SK sendiri dengan rumah. Jadi sekolah unggulan bisa habis sampai hampir 13 miliar untuk sosial prima siswa. Gedung dari kita, rehab dari kita, tapi terima mulai masih minta 30 juta, 45 juta. Nah ini juga di DKI tidak boleh ada. Jadi dua hal. Mantap. Jadi orang bilang saya kasar. Saya bilang sama kawan-kawan saya, sama kita minggu kumpul makan, kamu dibunuh orang nanti. Saya bilang, kalau kamu jadi saya, gimana kira-kira kamu selesai? Kamu baik-baik, saya sudah ngomong baik-baik, pelan-pelan saya sudah ngomong. Waktu saya 1 bulan, ngomong baik-baik. Data tidak datang, terus stres. Yang lama-lama kan saya juga kesel. Saya tidak tahu, kalau saya tahu itu, makanya saya tidak pernah datangin pistol, saya tahu, saya cabut pistol. Lempar granat. Makanya saya tidak boleh pegang, karena saya orangnya cepat panasan. Makanya saya bilang harus. Dia udah belajar sama Pak Gubernur, harus. Saya udah belajar. Saya
Istri saya bilang begini, saya seperti melihat bukan suami saya lagi. Total berubah. Nah, saya haruskan sangat harus. Tapi masalah anggaran orang miskin yang saya bilang saya tidak jiwakan di soal di sini. Saya masuk politik karena ini. Saya tidak paham. Uang dicuri begitu banyak, saya tidak paham. Orang nggak bisa sekolah, orang nggak bisa berobat, rumah sakit penuh nggak bisa dibantu. Alasan uang tidak mencukupi. Padahal kalau ngurusin paham kita 500 miliar lebih. Untuk apa? Rawat paham 10 hektar tidak sampai, habiskan 2-3 miliar. Saya bilang taruh 10 orang saja, tukang sapu, tukang motong, tukang tidur, tukang pijit di situ semua. 10 orang kasih 2 juta, 20 juta setahun cuma 2,5 juta. Bagaimana Pak bisa habiskan 2,8 miliar? Kota-kota yang berhijau, taman itu semua masih dijaga. Habiskan 1,8 miliar. 7.000 Satpol PP kita mau ngapain? Cuma tangkap-tangkap orang yang main P2P, renovasi segala macam. Itu kan? Itu persoalan kita. Jadi ini dua hal. Kami yakin akar dari semua masalah itu adalah korupsi. Semua jadi Jakarta. Kalau kita bicara masalahnya apa? Saya tidak mau bicara data, solusi. Bapak Ibu lebih pintar dari saya kalau bicara itu. Yang perlu saya bicara hari ini adalah persoalan nurani Bapak Ibu sampai di mana. Kalau masih mau menjadi tim di sini. Nurani. Makanya saya lebih suka bicara ini. Karena akar semua persoalan adalah korupsi. Jakarta. Pak Foke, saya bilang teman saya itu saya menghargai beliau. 2007 saya juga timnya beliau, tim suksesnya. 2008 saya bantu Bangos, 2007 akhir 2008 bantu Bangos turun. Saya adalah orang yang menentukan semua uang masuk dan keluar. Persoalannya apa? Pak Fauji sampai marah. Tuhan satu kaitan sama kita berarti. Uang satu gunung pun tidak bisa selesaikan masalah DKI. Tahu nggak mereka gitu? Itu betul, saya pikir. Kalau saya loloskan semua anggaran seenaknya. Mereka saya bilang kita pasang badan. Lebih baik kalau orang menikah kita mesti mati, ya sudah mati saja. Tapi lama masih baik. Kita pasang badan. Ya anggaran kami boleh potong. Dan tidak suka, saya juga tidak tahu musuhnya begitu banyak, silakan saja lah. Mau bayar siapa, habisi kita pasrah saja. Tapi kita tidak akan pernah mundur memotong anggaran. Dan tidak ada pilihan situasi seperti itu. Nah yang ketiga, persoalan di DKI adalah kawasan perumahan. Sampai ada tanda itu RSSSSS, apa itu SSSS? Sampai susah senggama. Oh ini serius. Nah ini ada lucu-lucu sama pegawai. Lalu kita tanya, ini kan udah dewasa semua, kita bicara. Rumah Anda begitu sempit di sekitar rumah. Kalau kita hitung, ini harusnya tidurnya berdiri. Karena ada 11-12 orang rumah itu kecil. Kalau tidur berdua pas, dia susun. Rupanya tidur pakai shift bar. Jadi kalau dia pulang tiap pagi, kita pikir rajin, main badminton. Olahraga pingpong segala macam di yang di RT itu. Orang rajin sekali. Bukan lagi nunggu jatah tidur Pak. Itu saya pulangnya lebih cepat, dia tidur belum keluar. Dia masuknya shift lagi. Jadi kita bisa bayangkan ada Jakarta seperti itu. Lalu bagaimana suami istri yang iparnya juga tinggal? Saya sampai tanya, saya kan bapak ibu kan masih muda ya. Lalu hubungannya gimana ya? Jadi senyum-senyum aja. Terus dia ngomong begini. Saya seperti seorang tutup itu motel-motel itu yang bisa jam-jam itu motel-motel. Nah saya dengar cerita itu, saya baru ngerti. Motel bisa disalahgunakan orang, ruangan kantor juga bisa salahgunakan orang selingkuh. Ternyata orang-orang yang ekonomi lemah tadi, kalau dia dapat uang lebih, dia itu hari
hotel itu dia nikmati luar biasa. Artinya jadi pakai bata air panas, dia tuh betul nikmatin hotel untuk yang 6 jam. Hanya bayar berapa 100 ribu. Ini suami istri resmi naik motor, turun masuk ke hotel. Kenapa? Karena dia di rumah nggak bisa nikmati. Ini Jakarta kita. Kalau kita pikir gitu, lalu perselingkuhan terjadi paling besar di mana? Justru di bumi. Jadi seorang tidak punya anak 3, cuci baju hanya 150 ribu. Bayar sewa 400 ribu atau 350 ribu. Sementara Pak Tovizar punya rumah ribuan pintu, disewakan 150 ribu sampai 200 ribu. Kenapa tidak mau sewa yang 2 kamar? Masalahnya mesti bayar uang orang kedua. Itu dari cukup semua. Pak Wakil Wali Kota harus ingat ini. Kami suatu perumahan kita merubah sistem di DKI. Jadi orang miskin harus diuji dapat jatah rumah susun. Persoalannya orang miskin juga tidak tahu. Sama kasus dua lagi. Begitu kita mau pembebasan lahan, ada mafianya, dibikinlah buku derita. Jadi tim harus tahu ini, tim harus mengerti konsep ini. Buku-buku derita, karena ada ganti uang kerohiman. Toilet dihitung, kandang ayam dihitung, seperti itu. Dan orang-orang ini tuh dari Bekasi, dari Cianjur, ada spesialis di bawah untuk ditangani. Dia baru lapor. Nah, cara apa sih bagaimana? Nah, kemarin saya buat baterai, udah dapat 50 ribu. Datang ke Pak Gubernur, mau nginap. Pak Gubernur telepon saya. Gimana? Udah 10:30 malam saya datang ke Bekasi. Tidak ada penggusuran, buka dengan sukarela. Karena apa? Barangnya dia bisa bikin lagi kan? Kan dia bawa lagi. Pindahkan lagi ke laut, kemana? Kan nanti kalau itu dapat lagi. Saya telepon dia sudah seci. Boleh tidak pinjam tempatnya? 100 ribu. Boleh. Lalu saya ketemu mereka, termasuk RSM, UPJ. Saya masuk ke mereka gratis. Cek, ternyata yang punya KTP DKI hanya 30 orang. Terus dari 30 orang, 22 sudah pada dapat rumah susun dan terdaftar. Jadi ketika kita lihat tidak ada kerohiman kasih rumah susun, ketawa. Kalau daerah Pluit, rumah susun itu bisa jual 75 juta. Over sewa. Jadi kalau kita bangun 1.000 pintu, jual 50 juta saja, 50 miliar Pak. Bisa bikin 2 kompor lagi kita. Uang kita dimainkan orang di sini kita tidak dapat. Nah ini mesti kita selesaikan. Kita sudah minta Pak Tovizar perumahan buat peraturan. Kalau dulu kan tidak boleh dipindahkan kan. Orang datang kasih uang juga dia. Ini keponakan saya sekarang tidak. Kita akan bikin sistem 1 lantai kita usir. Jadi itu prof. Ini kita harus mendidik. Itu adalah adil. Kenapa mengasihi dan maha kasih maha adil harus dikombinasi. Bukan saya mau khotbah. Itu yang kombinasi. Kita nggak bisa sayang-sayang. Coba sayang sama anak terus. Rusak anak kita. Kenapa anak kita bisa kejut sekali-sekali? Kita jewer, kita curi. Karena mendidik. Hari itu masyarakat desa di Bandung Kota sama semua SKPD tidak ada lagi alokasi uang kerohiman. Hanya ganti rugi sertifikat. Kenapa? Orang kita butuh rumah silakan kita masuk. Nah kita akan bicara dengan CSK juga, terima kasih Pak perusahaan-perusahaan dari CSK. Kami akan menaikkan KRB, kita akan kasih IDNB, tapi kita akan suruh buat bangunan-bangunan rumah lagi. Ini mesti dikaji, lalu lintas macam-macam. Tapi intinya masyarakat DKI harus punya rumah untuk orang yang belum beruntung atau kurang beruntung. Tapi sisi itu tadi urut kaca. Ya 7 turunan silakan tinggal. Nah sekarang masalah sosial muncul lagi. Orang yang pinggir dari pinggir kali yang betul miskin, waktu masuk ke rumah susun, dia bayar 140 ribu sampai 200 ribu. Ini tidak bayar. Masalah. Masih lomba dengan pergub atau apapun, atau yang atas bayar dia. Jadi kita bisa ngakalin perda itu. Jadi biaya yang sewa di atas, kalau mau sewa di atas umum, Anda harus bayar orang yang di bawah. Supaya si orang yang kurang beruntung merasa sama. Tapi yang orang
kecuali ada oknum orang dalam. Yang lama saya maafkan nih, saya bilang sama Pak Komisar. Yang lama-lama kita lupakan, tidak masalah. Tapi yang baru, orang bilang saya kasar, ya saya kasar-kasar terarah, saya sadis-sadisnya masih ada arahnya gitu. Yang lama saya sudah tidak menghitung, kalau depan ada masih mainkan saya, ya saya tidak ada ini. Saya kejiwaan, saya sudah kejiwaan masalah di sini. Bagaimana orang miskin tambah banyak? Kalau orang miskin tambah banyak, berarti gubernur goblok. Kita balik lagi ke teori pertama. Orang miskin selalu ada semakin, tapi jumlahnya harusnya semakin berkurang. Nah, DKI harus menyediakan rumah untuk itu. Pegawai juga begitu. Ya mereka sudah punya rumah yang banyak, tapi waktu dia tidak mau tinggal lagi, ini nomor perut bawah yang lain tidak bisa diperjualbelikan. Makanya sistem itu sudah satu lantai. Lalu yang keempat, sakit sudah aman, pendidikan aman, rumah dapat. Kita bicara apa yang keempat? Tentu kita bicara transportasi. Kelas menengah yang punya potensi menjadi pengusaha yang juga membangun lapangan kerja, jangan kita membuat rugi atau biaya jadi mahal karena transportasi yang mahal. Termasuk pegawai. Misalnya pegawai tidak boleh lebih dari 10% dari penghasilan dia. Jadi mesti kita hitung. Nah, kami lagi hitung bagaimana caranya plus bisa murah seperti itu. Kita lagi hitung. Mudah-mudahan tahun depan bisa kita gabungkan Kopaja dengan Jalur Busway. Jadi betul-betul kita punya jaring lama-lama di DKI. Tapi kan orang tidak bisa di depan rumah harus naik bus, tidak bisa. Apalagi bisa dari Bekasi. Kami lagi Bekasi mau kemarin juga dari Bekasi, dari Cibubur, dari Bogor. Nah yang ini penting. Kalau ini bisa kita atasi, pasti daya beli rakyat meningkat. Kalau daya beli meningkat, Jakarta sekarang yang jualan apa saja sudah laku, apalagi sudah daya beli meningkat. Nah yang kelima, kita mesti bereskan UKM. Jadi apa yang harus lakukan? Kalau di Malaysia 1 juta penduduk dilayani 153 pasar yang pasar misalnya. Kita Jakarta 10 juta hanya 50. Makanya Bapak Ibu jangan heran, tinggal di rumah kita ada abang sayur, pasar tumpeng di mana-mana. Juga daging udah tidak higienis, ini buat itu tidak tepat nih. Kenapa? Daging potong digantung-gantung di pinggir jalan, tidak jelas. Barang makan, sakit penyakit, flu burung semua bisa begitu banyak. Itu membebani kita. Belum lagi membebani mereka kalau bisa malu. Nah, UKM harus beli tanah-tanah untuk ciptakan pasar-pasar kecil yang baru. Termasuk parkiran motor untuk hard and right. Karena kalau naik motor, dia tahu bayar mesinnya murah, dia akan parkirkan motor itu. Dia parkirkan motor itu. Nanti harga sayur-mayur untuk makanan di Jakarta lebih murah dan beli daripada kita masak sendiri. Ini menuju kota modern. Lalu karena kebutuhan hidup layak dan begitu tinggi, pengusaha kecil menengah bagaimana? Takut tidak? Tutup. Tapi kalau dia provokasikan, karena kalau dia punya pabrik-pabrik skala yang sudah punya pabrik, lahannya terus meningkat. Jadi mereka bisa menjual barang pabriknya pindah ke pinggiran. Jadi Jakarta akan main lebih high tech. Jadi jasa keuangan lebih tinggi. Lalu bagaimana kalau usaha rumah tangga? Oh, rumah tangga tidak usah khawatir, karena dia akan merekrut iparnya, adiknya, mertuanya untuk bantu. Kalau masih kita bikin kue, yang penting kuenya bisa dijual. Nah, persoalannya apa? Jakarta mau jual apa pun lakukan. Tempatnya mahal. Begitu dijual 200 juta, 300 juta, tidak sanggup. Pedagang kaki ini mau masuk. Makanya harus bangun banyak, harus di pasar jaya. Kasih masuk gratiskan, seperti di Solo. Kasih restitusi. Kalau ini kita lakukan dengan baik, restitusi tidak ada modal. Kita sediakan 1 triliun. Ini DKI. Itu kalau semua taman saya coret, perawatan semua saya coret, itu saya bisa hemat mungkin 400 miliar. Belum lagi yang lain, kalau saya coret, mau dapat 1 triliun gampang. Kalau 1 triliun, swasta dalam rumah sakit pengen habis 300 miliar, 400 miliar. Di swasta yang bangunnya,
sudah 1 triliun, kita untuk apa? Kasih modal kepada pedagang-pedagang yang sudah dapat tempat usaha. Kalau kita kasih dia 5 juta saja, misalnya tertinggi 5 juta, 200.000 orang. Karena di Jakarta bisa dipakai 24 jam, kalau saya 24 jam, dia pakai 16 jam saja. Itu sudah menyerap 400.000 orang. Kalau uangnya kembali, saya yakin masih kembali. Kenapa? Pedagang yang asli pedagang tidak rela kalau tempat dagangnya diambil hanya ngontrak 5 juta. Karena kita akan bikin sistem tanggung renteng. Kalau 1 orang tidak membayar, 9 orang kawannya kita usir. Kalau daftar tunggu sudah banyak. Siapa yang rela kehilangan tempat dagang ratusan juta hanya ngontrak 5 juta? Dan dengan bunga murah Anda bayar 1 tahun. Kalau ini kembali tahun dapat turun 1 triliun, kita akan menyerap 1,2 juta. Kalau kali efek domino 10, kita sudah nyerap 12 juta. Nah, ini perubahan mesti beres, tidak ada oleh proses umum. Karena urbanisasi akan datang. Karena Jakarta begitu hebat. Nah, sekarang kita bicara urbanisasi. Urbanisasi datang salah tidak urbanisasi? Tidak. Buktinya kita harus uang untuk mempromosi turis kan? Kenapa kita terima turis? Karena ini urbanisasi yang sementara dan kaya mereka itu. Nah, orang yang datang ke Jakarta, kalau dia bawa skill, terima. Selama Anda tinggal di rumah, kalau numpang di saudaranya, Bapak jual rumah nggak perumahan dari luar Jakarta, beli properti. Semua kawasan hukum kita dari properti yang bagus, yang beli orang luar Jakarta. Sama urbanisasi kan? Makanya Jakarta harus sisakan tempat untuk orang yang belum beruntung. Itu tugas tanggung jawab kita. Nah, kalau ini semua kita lakukan dengan baik, urbanisasi yang datang, numpang saudaranya kan? Numpang temannya. Kalau masih ada uang tidak apa-apa, lumayan tambah yang beli bakso. Ekonomi juga jalan. Begitu tidak dipakai lagi. Pada saudara ini, sepertinya kamu pulang ke kampung saja. Dia pagi sini bikin repot saya, tidak ada organ yang lain. Dia kirim pulang. Jadi operasi justisi kita itu hanya mempersulit orang miskin. KTP juga sama, saya bicara. Di Jakarta banyak orang miskin, tidak punya KTP DKI. Padahal 15 tahun di Jakarta, saya mau tahu kenapa? Karena dia datang diminta yang putih dari Oktober. 250.000, dia tidak punya. Kalau mau, kan tidak bayar Pak. Iya, tidak bayar pakai surat pindah, surat keterangan pindah. Orang dia pulang ke Madura juga, Madura tidak kenal dia. Dan tidak ada data. Terus pulang ke sana 1 juta tidak cukup. Tidak ada KTP, tidak ada KTP, tidak ada kakak, tidak ada akta lahir. Nah, yang sekolah itu sulit. Nah, saya di Komisi 2 sudah berhasil kita dorong Mendagri keluarkan SKP 8 menteri. Ya, anak sekolah dan akta lahir pun harus masuk jurusan. Itu Komisi 2 gitu. Nah, Jakarta kan masalah. Nah, caranya gimana? Suruh tanda tangan 10 orang. Saya jawab Pak Urban. Tanda tangan. Kalau ada 10 orang menandatangani dia, buat pernyataan. Kalau saya bohong, berarti keterangan palsu, saya jadi pidana. Dia dapat keterangan itu dan dapat rumah. Kita seleksi dulu dari awal, kasih dia punya. Dia ada usaha, dapat rumah. Sekarang bertahan kawasan kumuh di DKI ada usaha. Nah, kalau hilang, kita sudah mulai mengarah ke atas. Makanya saya dorong penyimpanan yang banyak, RT yang harus diperbanyak. Sosiolog terus kerjasama dengan fakultas, kita petakan konflik sosial di tiap RT RW. Jadi sekarang DKI sekarang tidak bisa memetakan. Makanya data-data kesehatan, pendidikan harus didapat online. Jika kita bisa tahu bergerak apa masalahnya apa, lalu kita selesaikan satu tahap demi tahap. Nah, ini bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Itu lebih kurang, saya mohon maaf, saya nggak mau bacakan lagi ya soal apa. Ini pejabat sudah begitu ya. Kalau itu ini saya lihat ada PP-nya pemerintah yang bilang ini di kontrol gitu. Saya kira Bapak itu sudah bosan dengan itu. Ya, tidak undang-undang. Saya KPP peraturan presiden nomor 15 tahun 2010 tentang itu sudah cocok udah. Saya pikir itu terlalu tidak membumi istilah bahasa kampung saya. Kita mau yang implementasi. Jadi orang miskin bagaimana dia kasih. Nah, sekarang kalau operasional saya harus
itu bayar anak-anak miskin yang di swasta. SMK kita paling 50, swasta bisa 500. Itu yang tidak mampu bayar. Nunggak ijazah, paham macam-macam. Itu tiap hari saya segini itu tanda tangan itu buat operasional untuk bayar. Karena kita tidak bayar kas itu. Dengan anak sekolah yang bayar pendengaran kacamata. Ini kan saya buka adanya. Jadi sebagai penutup, saya kira 5 hal tadi kalau kita bisa perjuangkan dengan baik, jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, dan kita evaluasi sampai kuliah, jaminan perumahan, transportasinya bisa kita dapatkan biayanya, sehingga UKM bisa naik. Lalu keempat adalah pemberdayaan UKM dengan tempat usaha dan modal. Dan inilah ekonomi kerakyatan yang sesuai dengan Pancasila kita. Saya mau jelaskan sedikit, saya tutup. Bapak Ibu tahu nggak orang datang? Saya di Jakarta tuh cuma di akhir itu saya tuh masak rebus ayam sama sayur sawi waktu saya sekolah. Karena hari biasa tidak ada tangan. Jadi kalau liburan saya mesti masak. Kalau di pasar beli pepaya, beli sayur, beli ayam, terus saya rebus. Saya rebus ayam, masak nasi itu makan dari bikin sambal. Nah saya perhatikan si penjual di Jakarta itu bukan bidana, hanya modalnya kurang. Kadang-kadang bisa 2% saja. Bayar cicilan dan itu gagal. Untuk apa? Karena si penjual ini tahu persis siapa pemasok yang baik. Dia biasanya dapat produk dari itu. Ini tolong ya, besok kalau ada ayam yang baik, ada telur yang baik, ada pepaya sayur yang baik, kasih ke saya ya. Dan dia sudah seleksi, dia sudah tahu saya kenal orang ini belasan tahun, tidak bikin ibu saya lagi. Dia tidak perlu diteliti, diaudit, ini sudah dapat. Makanya orang ini tidak kunci dengan usia 10 tadi. Jadi kalau si pedagang dapat uang ini, dia ada risiko, tidak mau diusir, dia kasih uang kepada pemasok. Pemasok juga akan tahu produsen mana yang baik. Jadi orang pakai uang ini saya titipkan. Nah inilah sebuah rantai ekonomi kerakyatan yang tercipta dimulai dari Jakarta. Nah inilah Jakarta baru yang kita harapkan, yang akan bertransformasi menjadi Indonesia baru. Baik kami berpolitik dengan sangat transparan, orang politik kasar, arogan, sombong, tapi tidak ada pilihan. Ini supaya bangsa ini siap menghadapi kesepakatan kita dengan Millennium Development Goals tahun 2015. Kita akan memasuki sebuah era masyarakat Asia. Mau jadi apa? Bangsa Indonesia yang paling hebat di Asia sebetulnya. Hari ini sudah jadi pecundang. Masa kita rela? Saya sudah bilang, kita belum korbankan nyawa. Kalau ada hanya tidak, hanya ngomong, hanya tidak korupsi, masa tidak bisa. Pahlawan kita dulu mati. Mati. Enggak ada, kita tidak ada yang mati kok. Kalau ada juga tidak, masa kita bisa lakukan itu dengan baik. Ya, jadi saya penutup dan memohon doa kepada Tuhan Maha Esa. Dapat daerah tim koordinasi penanggulangan kemiskinan tingkat provinsi DKI tahun 2012. Saya nyatakan dibuka secara resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, marilah kita menunjukkan kepala seraya menjadikan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kita mengharap belas kasih. Ya Rabbi, berilah kami kemudahan dalam melaksanakan rapat kerja daerah tim koordinasi penanggulangan kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta ini. Keteguhan dan kemantapkan hati dalam mendiskusikan berbagai program yang telah direncanakan. Kemampuan untuk menyusun rumusan-rumusan yang bermanfaat bagi masyarakat Jakarta khususnya dan bagi bangsa serta negara kami. Allahumma ya Allah ya Ghani ya Aziz, Engkau Maha Kuat, Maha Perkasa. Berikanlah pula pada kami kekuatan
untuk dapat menjadi segala larangan. Allahumma ya Allah ya Ghafur ya Syakur, ya Allah Kau Zat yang Maha Pengampun dan tepat untuk menyampaikan rasa syukur. Kami menyadari betapa keluarga kami dan dosa para pemimpin kami. Sampaikan kami untuk bersyukur kepada-Mu. Allahumma ja'alna madinatan Jakarta hadhihi madinatan thayyibatan tajri fiha maslahatan. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka berakhirlah acara pembukaan rapat kerja daerah di koordinasi penanggulangan kemiskinan pada hari ini. Kita beri sejenak di sini dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Basuki Cahayapurnama. Ya, mohon maaf ya. Ya, aku udah ngisi anggaran dulu ya. Kita lagi, waktunya lagi habis di anggaran. Sebelum kita sampai jam 11. Kita udah kerja. Oke lah, urusan dikit aja lah. Jadi kan rapat kerja oke lah. Suatu penanggulangan pemberantasan kemiskinan ini. Yep. Ini akan dirapatkan, jadi kita udah kasih guidelines hal-hal apa yang mau kita selesaikan. Jadi prinsip kita kan sederhana. Rakyat itu ada jaminan kesehatan, pendidikan, ada perumahan. Terus kita bicara jangan sampai ekonomi yang tinggi, batasi kematian. Itu juga banjir semua. Jadi untuk kemiskinan 5 hal ini yang kelima adalah tentang UMKM. Pak, ini untuk usul yang itu kan kalau terdaftar ada 90 orang gitu kan, yang belum setuju dan pakai Jakarta itu untuk yang selebihnya gimana Pak? Maka itu tadi, maka kita juga kalau ditemukan, maka kita mesti bertahap. Nanti tidak ada lagi uang kerohiman. Kalau ada uang kerohiman, terus akan beranak pinak nih. Karena bisa dibawa datang kan dapat uang kan. Nah, kan Anda butuh rumah kita sediakan rumah. Jadi kita malam bila perlu kita full nis. Anda tinggal masuk bawa koper. Ya kan? Nggak perlu ada selain Karena begitu ada uang kerohiman macam-macam, berarti yang tidak niat punya rumah yang dapat nanti. Dan dia dapat banyak, dia punya lagi. Terus dijual rusunnya. Kalau dia KTP tidak KTP DKI, kami sudah bicara sama Dinas Kependudukan, sama Anda bisa buktikan Anda sudah lama di DKI, ada usaha, bisa dapat rumah, kami kasih KTP DKI. Jelas, tapi masih ada pernyataan dari tetangga 10 orang yang menyatakan bahwa mengenal Anda 10 tahun. Tapi kalau tidak, yang pernyataan jadi pidana. Kamu kan nggak mungkin mau tanda tangan kan? Pak, satu lagi Pak, soal retribusi Pak, retribusi kan Mungkin setelah itu saya lihat Pak Paulus untuk presentasikan. ini kan angkot organda demo. Nah, gubernur lagi urus. Pak Kalau Gubernur Pak lagi urus. sendiri Pak? Kalau dulu ada SK Gubernur dihilangkan, ini Pak Gubernur akan urus. Tadi saya udah rapat dengan Pak Gubernur. Jadi saya ke Pak Gubernur ya. Terima kasih Pak. Ya. Ya, oke. Terima kasih. Terima kasih Pak.